Well, hello back to again on Himakta channel. Oke, kali ini tutorial Himakta akan membahas jawaban soal UAS Statistika Ekonomi 1 tahun lalu. So, jangan di skip videonya. Selamat belajar, semangat belajar! Diketahui pada soal volume dan harga dari tahun 2011 hingga 2013 untuk ayam, bebek, sapi, dan telur ayam. Maka hitunglah indeks harga tahun 2012 dan 2013 berdasarkan rumus Fisher dengan 2011 sebagai tahun dasar. Dan bandingkan angka indeks harga Fisher dengan less Payres dengan pas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan Fisher menggunakan akar dari less Payres dikali pasca. Maka pertama kita cari terlebih dahulu less Payres untuk tahun 2012 dengan rumus jumlah harga tahun sekarang dikali dengan kuantitas tahun dasar dibagi jumlah harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100%. Maka kita menggunakan tahun dasar 2011, maka hasil yang didapat adalah 91,34%. Lalu untuk pasca tahun 2012 dengan rumus jumlah harga tahun sekarang dikali kuantitas tahun sekarang dibagi dengan jumlah harga tahun dasar dikali kuantitas tahun sekarang dikali 100%. Maka hasil yang didapat sebesar 91%. Untuk pasca tahun 2013-nya kita mendapatkan sebesar 98,13%. Untuk tahun 2013, less Payres dengan menggunakan tahun dasar yaitu 2011, hasil yang didapat adalah sebesar 98,31%. Maka kita dapat memasukkan ke rumus Fisher untuk tahun 2012 dan 2013. Untuk tahun 2012, akar dari 91,34% dikali 91%. Hasilnya 91,17%. Dan tahun 2013 yaitu akar dari 98,31% dikali 98,13%. Hasilnya 98,22%. Kita telah mendapatkan hasilnya. Dapat dilihat bahwa perbandingan angka indeks harga Fisher diambil dari rata-rata less Payres dan pasca. Sedangkan less Payres memiliki angka indeks lebih besar dan pasca memiliki angka indeks lebih rendah karena umumnya dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun. Untuk soal selanjutnya, dalam kilometer per menit, ada mahasiswa, jarak ke kampus, dan waktu tempuh. Maka hitunglah persamaan regresinya dan jelaskan besaran konstanta dan koefisien regresinya. Perkirakan berapa waktu tempuhnya jika seorang mahasiswa tinggal dengan jarak 15 km dari kampus. Serta hitunglah koefisien korelasinya dan jelaskan arti koefisien tersebut. Pertama, kita perlu menentukan apa-apa saja yang diperlukan untuk menjawab soal. Di sini jarak disimbolkan sebagai X dan waktu itu sebagai Y. Sehingga yang diperlukan adalah X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat untuk mencari persamaan regresinya. Untuk X berjumlah 78, Y 177, X dikali Y didapat 1797, X kuadrat 896,
dan Y kuadrat 3849. Setelah itu kita dapat memasukkan kebersamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX, dengan B sama dengan N, yaitu jumlah dari keseluruhan data yang kita miliki, yaitu ada 10 dikali dengan jumlah XY min jumlah X dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan, dan A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X, maka B sama dengan 1,4478 dan A didapat sama dengan 6,468. Maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 6,4068 ditambah 1,4478X. Untuk menentukan perkiraan waktu tempuh dengan jarak sebesar 15 km, maka kita dapat menggunakan persamaan regresi yang telah kita dapatkan dengan mengganti X-nya sebesar 15. Maka waktu tempuh untuk mencapai jarak 15 km bagi mahasiswa sebesar 28,1245 menit. Dengan A dan B yang didapat, sehingga persamaan dibentuk dengan Y sama dengan 6,4068 ditambah 1,4478X, maka dapat diartikan bahwa pada jarak yang ditempuh 0 km, maka mahasiswa akan ke kampus dengan waktu 6,4068 menit. Dan setiap pertambahan jarak 1 km akan menambahkan waktu yang ditempuh secara rata-rata, yaitu 1,4478 menit. Selanjutnya, dalam menentukan koefisien korelasinya, kita menggunakan rumus seperti pada tampilan berikut ini. Dengan rumus tersebut, kita dapat memasukkan data yang telah kita hitung di awal tadi, sehingga didapat koefisien korelasinya sebesar 0,9175. Artinya, hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, yaitu jarak dan waktu tempuh mahasiswa, adalah sangat kuat dan berhubungan secara positif. Untuk soal selanjutnya, yaitu terdapat dari tahun 2004 hingga 2013 nilai impor migas. Maka hitunglah persamaan trennya menggunakan metode kuadrat terkecil dengan cara 1 atau 2 dan jelaskan besaran koefisiennya. Dan berdasarkan persamaan tren tersebut, berapa perkiraan nilai impor migas Indonesia pada tahun 2003 dan 2016. Karena kita memiliki data genap, yaitu dari tahun 2004 hingga 2013, artinya ada 10 data, maka dengan kuadrat terkecil, X yang kita gunakan dimulai dari 1 hingga ke angka ganjil. Maka X mulai dari 1, 3, 5, 7, 9 untuk ke bawah, dan min 1, min 3, min 5, min 7, min 9 untuk ke atas. Lalu X-nya, XY-nya didapat, yaitu X dikali Y sebesar 565, dan X kuadratnya didapat dengan jumlah 330. Setelah menghitung hal-hal yang kita perlukan untuk membentuk persamaan regresi, maka kita dapat memasukkan dari Y sama dengan A plus BX dengan B karena menggunakan kuadrat terkecil, yaitu dengan X0, maka rumus B sama dengan jumlah
X dikali Y dibagi jumlah X kuadrat, dan A sama dengan rata-rata Y. Sehingga B didapat 1,7121 dan A didapat 27,26. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 27,26 ditambah 1,7121X. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai impor migas akan sebesar 27,26 miliar US dollar saat X sama dengan 0, dan setiap kenaikan X sama dengan 1 akan menambah nilai impor migas sebesar 1,7121 miliar US dollar. Untuk memperkirakan nilai impor migas tahun 2003 dan 2016, itu dengan menggunakan persamaan regresinya, maka kita mengganti X-nya dengan seperti pada perhitungan sebelumnya, X untuk tahun 2004 yaitu min 9, maka ke atasnya untuk 2003 artinya X-nya min 11, dan untuk 2013 X-nya sama dengan 9, maka untuk tahun 2014, 15, 16 X-nya mulai dari 11, 13, 15. Artinya tahun 2016 X-nya sama dengan 15. Maka nilai yang didapat untuk tahun 2003 sebesar 8,4267 miliar US dollar, dan tahun 2016 sebesar 52,9418 miliar US dollar. Oke, itu tadi pembahasan soal UAS Statistika Ekonomi 1 dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.